Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perubahan Sosial Budaya dengan anggota 1 Siti Halimatun Nurul Hasanah dan saya Wahyuni Nurasidah. Pengertian perubahan sosial budaya. Menurut sosiolog Indonesia, Selo Suemarjo, mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Sistem sosial bisa berupa nilai-nilai, norma, pola perilaku kelompok sosial di masyarakat. Menurut William Ogburn, berusaha memberikan pengertian tertentu, walau tidak memberi definisi tentang perubahan-perubahan sosial. Dia mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik material maupun yang imaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Gilin dan Gilin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat, Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Adapun faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidik formal yang maju dengan pendidikan. 3. Sikap menghargai hasil karya orang lain. 4. Toleransi terhadap perubahan yang menyimpang. 5. Sistem terbuka masyarakat atau open stratification. 6. Heterogenitas penduduk. 7. Orientasi masa depan. 8. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu, revolusi untuk mengubahnya. Dan 9. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Dan ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Kurangnya hubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. 2. Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. 4. Rasa takut terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan. 5. Adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru atau asing. 6. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest. 7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. 8. Adat kebiasaan yang telah mengakar adat. Dan 9. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki pandangan. Yang selanjutnya yaitu tentang bentuk perubahan sosial budaya. Ada beberapa macam bentuk perubahan sosial budaya. Di antaranya yaitu yang pertama, perubahan sosial budaya berdasarkan waktu, dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial budaya lambat, evolusi, dan perubahan sosial cepat, revolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi sendiri yaitu membutuhkan waktu lama untuk terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Contohnya yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada, tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Meski dengan demikian, sampai hari ini mereka masih mematuhi hukum adatnya. Yang kedua yaitu perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi sendiri yaitu sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar.
Syarat terjadinya evolusi sendiri harus ada tujuan konkret yang dapat dicapai. Artinya, tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tertentu. Yang selanjutnya yaitu perubahan sosial budaya berdasarkan sudut pandang masyarakat. Itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan dikehendaki sendiri itu perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Contoh dari perubahan yang dikehendaki sendiri yaitu program keluarga berencana atau KB yang bertujuan menghasilkan perubahan dalam menekan pertumbuhan penduduk, atau misalnya program pemerataan jaringan internet yang bertujuan untuk memeratakan akses informasi ke semua daerah. Jadi dengan demikian semua daerah itu dapat mencapai informasi dari internet. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki sendiri itu perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contoh dari perubahan sosial tidak dikehendaki sendiri yaitu perubahan yang tercapai akibat pandemi, di mana banyak sektor usaha yang mengalami kerugian maupun terhambatnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena akses internet yang belum merata. Atau contoh yang lain misalnya menyebarnya informasi hoax dan juga ujaran kebencian akibat perkembangan internet yang sangat luas. Dan yang selanjutnya yaitu perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Di materi ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Adapun perubahan sosial kecil yaitu perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Perubahan sosial kecil tidak memberikan dampak terlalu besar dalam masyarakat. Contohnya yaitu perubahan mode pakaian. Yang kedua yaitu perubahan sosial besar, di mana perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya sendiri yaitu pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dan selanjutnya perubahan sosial budaya berdasarkan arah perkembangan. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial progres dan regress. Yang pertama yaitu perubahan sosial progres, suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya sendiri yaitu meningkatnya pembangunan listrik, sehingga ke pelosok desa itu semakin canggih dan berkembang teknologi dan lain-lain. Yang kedua yaitu perubahan sosial regress, suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya sendiri adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika dan yang lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pembahasan tentang hubungan antara perubahan sosial budaya dan modernisasi di Indonesia. Modernisasi sendiri yaitu memiliki arti suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh modernisasi sendiri terhadap perubahan sosial budaya itu dapat terlihat perubahan pola-pola perilaku yang mengadopsi aspek-aspek kehidupan modern seperti mekanisasi, status sosial, urbanisasi, penggunaan alat-alat komunikasi massa, serta sistem administrasi birokrasi yang teratur, terencana, dan terukur. Modernisasi membuat masyarakat yang beragam atau heterogen menjadi seragam atau homogen dengan nilai-nilai dan norma-norma yang setara. Keseragaman dibentuk oleh modernisasi dan globalisasi secara akulturasi nilai-nilai budaya barat dengan budaya timur melalui teknologi dan komersial. Perlahan namun pasti nilai-nilai budaya timur akan teralihkan dengan budaya barat melalui modernitas dan globalisasi. Salah satu bentuk nyata dari modernisasi adalah perubahan sosial, yaitu perubahan budaya yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.